dapat banyak pilihan, lalu kita pilih katanya dan kita buat menjadi kata kalimat yang baru. Nah, ini sudah ada catatannya di sini. Nah, kita tinggal ambil dan kita lanjutkan ke Word, misalnya seperti itu. Jadi ini sudah tersimpan. Suatu saat kalian mau membahas variabel tentang pariwisata lagi, kira-kira ini masih masuk, tinggal kita ambil atau kita rubah lagi. Jadi akan banyak banget kita tabungannya. Kita manfaatkan Mendeley seperti ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk penggunaan ini saya stop share dulu ya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan nggak buat Mendeley sebelum saya terus lanjutkan? Saya takutnya nanti tertimpa-timpa. Oke, kalau tidak ada, saya stop share terlebih dahulu. Kemudian saya kembali lagi ke sini. Tadi kan ada 3 ya. Pertama kutipan, kedua parafrase, ketiga jenis kalimat ya. Untuk yang jenis kalimat ini sebenarnya pernah kita pelajari pada saat dulu. Ada kalimat aktif, ada kalimat pasif gitu ya. Jadi itu perubahan kalimatnya, jenis kalimat. Bisa dirubah menjadi kalimat yang pertama aktif, berubah menjadi kalimat pasif. Atau dengan cara predikat dirubah atau digeser menjadi subjek dan seterusnya dibolak-balik. Nah, itu untuk jenis kalimatnya. Nah, sebenarnya paling mudah bahwa untuk melakukan parafrase ini sebenarnya kalau kita sudah tahu mana kalimat yang terdeteksi plagiat gitu. Seperti ini. Nah, ini hasil Turnitin nih. Di sini hasil Turnitin yang berwarna-warni di sini berarti ini ada similarity-nya atau kesamaannya. Nah, kalau kita sudah tahu sebenarnya warna ini sama, maka ini yang bisa kita langsung ke teknik teknik parafrase. Nah, ini akan lebih efektif kalau kita menggunakan teknik parafrase. Maka saran saya buat kalian yang akan menyusun sudah tulis saja dulu. Sudah melakukan teknik parafrase yang saya kasih tahu tadi dengan teknik sinonim, sudah tulis saja dulu. Diupayakan ya, jangan terlalu lama membaca satu artikel. Karena apa? Kalau kita terlalu lama membaca sebuah artikel, maka dikhawatirkan kita itu terbawa alur si artikel itu. Gitu ya. Maka cukup aja kita mencari apa yang kita butuhkan. Setelah kita ketemu apa yang kita butuhkan, ya sudah kita lakukan parafrase selesai. Jadi jangan terlalu lama membaca satu artikel karena dikhawatirkan kita terbawa alur si artikel itu. Jadi misal sudah menulis bla bla bla, langsung dilakukan uji similarity-nya atau kesamaannya. Jadi uji Turnitin ini sebenarnya bukan, menurut saya ya, bukan untuk menentukan apakah dia plagiat atau tidak, tapi untuk menentukan seberapa besar kesamaan tulisan pada tulisan yang lainnya gitu ya. Contohnya seperti ini. Setelah diuji Turnitin ternyata berwarna-warni hasilnya. Oh, ini sama ini dengan tulisan artikel lain. Padahal bisa saja karena kita menulis, namanya orang nulis ya seluruh Indonesia dengan bahasa Indonesia, bisa saja kan terjadi kesamaan seperti itu. Jadi untuk bahasa Indonesia memang sering banget tingkat similarity-nya menggunakan Turnitin itu tinggi. Saya pernah menulis suatu artikel ya. Di situ saya tidak
mau mencari ide dari artikel lain. Cukup sekedar saya ambil kutipan, selesai, saya tulis, saya ngarang sendiri. Setelah saya cek, ternyata di situ cukup tinggi hasil tulitinya sebesar 26%. Padahal seingat saya benar-benar nulis, saya benar-benar menyusun kalimat itu sendiri tanpa melihat apapun. Tapi ternyata yang nulis serupa tidak hanya saya. Jadi sebenarnya hasil Turnitin ini bukan jadi acuan bahwa kita melakukan plagiat atau tidak. Jadi menjadi acuan kesamaan suatu tulisan dengan tulisan lain. Baru misal kesamaannya tinggi, baru diuji atau dirapatkan. Misal kasus yang di UNES itu dirapatkan oleh UGM. Apa benar ini plagiat atau tidak? Dan di sini diputuskan kalau plagiat maka akan mendapat sanksi. Jadi di sini cara yang paling mudah adalah setelah kalian menulis, melakukan parafrase, upload aja ke misal ke Turnitin atau ke web-web lain yang bisa mengetahui tingkat kemiripan atau similarity-nya. Baru kalian kalau misalnya hasilnya sama seperti Turnitin ini, yang berwarna-warni ini bisa kalian lakukan parafrase. Itu akan lebih mempermudah kalian untuk menyusun suatu artikel. Oke, itu materi untuk kita hari ini. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, yang mau saya tanyakan mengenai jurnal internasional, Pak. Berarti kalau misalkan sudah di-translate, berarti similarity-nya kemungkinan besar menjadi kecil ya, Pak? Kalau jurnal internasional yang kita translate. Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau bersumber, ini pengalaman saya ya, kalau kita itu bersumber dari internasional, kalau sudah kita translate, misalnya itu ya, itu tingkat similarity-nya di hasil tulis itu jauh lebih kecil ketimbang kita nulis pakai bahasa Indonesia. Gitu. Yang paling enak misal ya, kalau untuk referensinya kalian ambil dari artikel internasional, sama caranya dengan sinonim, tapi dilakukan berulang. Misal contohnya seperti ini, sudah kalian ambil nih kalimatnya dari jurnal internasional kan, lalu kalian pastekan ke Google Translate, kan muncul tuh kalimatnya. Setelah muncul kalimatnya, itu kalian paraphrase lagi. Paraphrase dengan sinonim tadi. Setelah itu kalian translate lagi ke bahasa Inggris. Nah, itu sebenarnya sudah cukup kalau misalnya kalian mau menulis dalam bahasa Inggris ya. Kalau misalnya kurang ini lagi, kurang pede lagi, menurut saya kurang nih. Boleh dari kalimat yang sudah kalian translate ke dalam bahasa Inggris, kalian terjemahin lagi, kalian parafrase lagi. Biasanya kalau sudah 3 kali kalian melakukan teknik seperti itu, kebanyakan sudah sangat kecil tingkat kesamaannya. Gitu. Bahkan biasanya sih sebenarnya kalau pengalaman saya, kalimat bahasa Indonesia ini pengalaman kemarin saya akalin juga. Jadi pada saat artikel saya terbitkan di dalam bahasa Indonesia, ternyata artikel saya tinggi tingkat kesamaannya 40%. Bayangkan 40%, padahal di situ menurut saya sudah optimal banget dalam menulisnya, tidak melihat baratnya, tidak mengambil punya orang, tapi ternyata tinggi banget. Akhirnya saya translate ke dalam bahasa Inggris. Ternyata tingkat hasil Turnitin-nya turun sangat drastis. Dari 40 itu bisa belasan persen. Jadi seperti itu. Kalau kita dari bahasa Indonesia dirubah ke bahasa Inggris itu lebih kecil tingkat
persentase Turnitin-nya. Cuman permasalahannya muncul lagi karena kita itu maksudnya apa? Minim menggunakan atau kemampuan bahasa Inggris yang cuma pakai Google Translate, maka pasti ada kalimat-kalimat yang tidak tepat digunakan. Maka ada jasa proofreading itu yang untuk memperbaiki kalimat-kalimat itu. Nah, itu yang biasanya selalu dikomentari di para reviewer internasional. Harusnya kalimat ini nggak tepat gitu, dipakai, harusnya ada kalimat lain. Walaupun misalnya kita sudah pakai yang di Word itu Grammarly gitu ya, walaupun kita pakai Grammarly masih bisa ada kalimat-kalimat yang tidak sesuai, karena biasanya kalimat bidang ekonomi gitu ya, itu khusus, kalimatnya khusus gitu. Jadi itu yang kadang menjadi kendala pada saat kita memang dasarnya dari bahasa Indonesia dan hanya menggunakan Google Translate untuk menerjemahkannya. Kira-kira itu. Ada lagi? Oke, di sini ada pertanyaan nih di chat. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Saya kalau mau mengutip sebuah definisi dari artikel A, tapi artikel A ini juga mengutip dari artikel lain, jadi sebenarnya saya mengutip artikel A atau cari lagi artikel yang dikutip oleh si pembuat artikel A. Terus kita masukkan dapusnya yang bagaimana, Pak? Oke. Ini sebenarnya beberapa kebijakan aja sih dari dosen yang bersangkutan. Tapi boleh saja, misal kita menggunakan menurut Agus, berarti solusinya di situ sih. Menurut Agus dalam Aditya, berarti si Agus itu dikutip Aditya gitu ya. Menjelaskan bla bla bla. Berarti dapusnya yang mana yang ditulis ya si Aditya. Karena kamu melihat tulisan itu dari tulisan Aditya, bukan dari tulisan Agus. Gitu. Cuman ada beberapa dosen juga nggak terlalu senang ya kalau misalnya terlalu banyak model kutipan seperti itu. Maka kamu harus disuruh cari aslinya. Tapi saran saya mending memang kamu cari aslinya, bukan kutipan yang dikutip orang lain seperti itu. Jadi tinggal kan di situ kan nanti misal kutipan A mengutip artikel lain itu kan ada daftar pustakanya kan. Udah daftar pustakanya tinggal kalian copy, kalian pastekan ke Mozilla gitu kan muncul pasti. Muncul filenya, tinggal kalian baca, kalian jadi langsung dapat aslinya nimbang kutipan dikutip lagi seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan?